Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naim Farulzi dengan NIM A012303 dan yang saya hormati dosen metodologi penelitian Bapak Dr. Insinyur Kurniawan Dwi Sungkono STM Eng. Di sini saya akan mempresentasikan resume seminar hasil peminatan keairan. Yang pertama untuk resume yang pertama dengan judul analisis debit puncak banjir pada Das Lusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Penelitian dari Mas Diwahyu Aji Santoso. Untuk yang pertama, resume pertama, kritik materi. Analisis debit puncak banjir Das Lusi Purwodadi. Tinjauan kritis terhadap resume penelitian ini dilatar belakangi kuat dan konseptual metode HSS Nakayasu dengan menggunakan aplikasi QGIS. Untuk kelemahan dari metode ini yaitu belum mengintegrasikan analisis sedimentasi dan kapasitas sungai menggunakan aplikasi HECRAS. Untuk saran pengembangan resume yang pertama, rekomendasi konstruktif untuk memperkuat penelitian. Yang pertama, tambahkan parameter input data lengkap Q2, Q5, Q25, Q50 untuk berbagai periode ulang banjir. Yang kedua, integrasikan analisis sedimentasi menggunakan HECRAS untuk menilai kapasitas tampung sungai. Yang ketiga, perjelas rekomendasi teknis pengendalian banjir, yaitu solusi, struktur tanggul, dan non-struktur. Dan untuk visualisasi dan data kuantitatif, direkam ditambahkan peta genangan, grafik hidrograf, dan tabel debit puncak per periode ulang. Untuk resume yang kedua, yang berjudul simulasi genangan banjir menggunakan metode hidrolika 2D HECRAS untuk pemetaan risiko banjir subdas kali PP baru yang dilakukan penelitian oleh Mas Widi Abdul Latif. Untuk kritik resume materi kedua ini, inkonsistensi versi software HMS 4.12 versus 4.13 dan HECRAS 6.6 FS 70 digunakan bergantian tanpa klarifikasi. Metodologi dan peta risiko. Parameter data curah hujan DM debit sejarah kurang dijabarkan. Hubungan genangan dengan zonasi, kerentanan dan dampak pemukiman belum eksplisit. Untuk ringkasan resume yang ketiga yang berjudul analisis pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap debit banjir rencana dan luas genangan di Subdas Mungkung, yang terfokus menganalisis dampak perubahan tata guna lahan periode 2019 sampai 2024 terhadap debit banjir rencana dan luas genangan banjir di Subdas Mungkung wilayah Sungai Bengawan Solo. Metode yang digunakan yaitu QGIS untuk delineasi das dan analisis spasial. Kritik dari resume ketiga ini yaitu ketidaktepatan tujuan. Penggunaan HKMS untuk menganalisis luas genangan kurang tepat. Tujuan penelitian tumpang tindih dan perlu perbaikan redaksi yang lebih fokus. Kalibrasi dan validasi model. Kurang penekanan pada kalibrasi dan validasi model. Tidak ada perbandingan data banjir historis untuk memverifikasi keluaran model. Saran pengembangan dari resume yang ketiga, diperbaiki redaksi tujuan penelitian, tambahkan rekomendasi mitigasi banjir berbasis model, tekankan kalibrasi dan validasi dengan data historis. Untuk analisis kritik dan saran dari resume dan keempat, yaitu yang pertama, resume yang keempat yaitu berjudul analisis debit rencana berbasis data curah hujan satelit
GPM validasi terhadap data observasi di Subdas Dengkeng yang dilakukan penelitian oleh Mas Aji Purnama. Kritik dari resume yang keempat ini, struktur kalimat kurang tepat dan terdapat typo pada beberapa bagian. Metode validasi statistik belum dijabarkan dengan jelas. Kritik yang ketiga, penulisan istilah teknis perlu dikonsistensi dan diperbaiki. Untuk saran pengembangan pada resume keempat ini, yang pertama, perbaiki struktur kalimat dan hapus typo. Untuk yang kedua, pisahkan kategori data dan perangkat lunak. Ya, dan yang ketiga, tambahkan metode validasi statistik. Eh, untuk yang lebih spesifiknya, perjelas hasil validasi. Cantumkan contoh hasil perbandingan data, satelit, dan data observasi lapangan secara eksplisit. Untuk resume yang kelima, yang berjudul analisis debit rencana dan simulasi genangan banjir sebagai dasar penentuan tinggi tanggul pada Subdas Samin. Yang dilakukan, penelitian ini dilakukan oleh Mas Wisnu Cahyo Saputro. Untuk kritik materi pada resume kelima ini, yaitu yang pertama, latar belakang kuat dengan data kejadian banjir real. Metodologi terlalu umum dan minim detail parameter. Dan satu lagi, ada beberapa typo dan kesalahan penulisan yang ditemukan pada penelitian kali ini. Untuk saran pengembangan dari resume yang kelima ini, yang pertama, software perlu diintegrasikan dalam flowchart, dan yang kedua, aspek penulisan metodologi perlu diperbaiki. Sama satu lagi untuk sarannya, diagram alur kerja, tambahkan flowchart integrasi QGIS, HEC, dan HMS. Lalu ke Hekras untuk memperjelas alur analisis. Sekian presentasi resume seminar hasil pemintaan keairan dari saya. Kurang lebihnya bila mana ada kesalahan perkataan dan perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.